Waalaikumsalam. Sahlu. Kalau jam 4. Empat ke 4 Pak ya? Ya. Orang Iran yang pertama lakukan demo menolak MBG. Karena dia lebih suka prei uang sekolah daripada Ya, itu. dia tolak MBG. Dia tolak Pak ya? Dia orang Irian, Iran. tapi itu dipaniai. Iya. Paniai. Kalau SMK 2 itu banyak yang tidak makan. Iya. Tidak susah selera. Oh iya. Akhirnya guru-guru yang Iya. Mari Pak Haji. Sudah, Mari Pak. ayolah. yang Kita sedianya ya, ampas. ambil itu makanan. Jelas kasih makan babi. Baru ya dia tumpuk dia ditumpuk. Dia tumpuk Pak ya? Ditumpuk di ember. Iya. Besar. Ada sendoknya. Saya tidak makan. Satu saja, satu saja. Dia pun juga bawa di rumah. Sudah orang pakai. Ada telur, ada tempe tahu. Apa? Selera maksudnya. Mari Pak. Mari Pak. Allahu Akbar. Kabirau marhamu. Gimana kalau tidak cocok selera dan tidak biasa? Ya. Orang Irian kan makanannya lain. Lain makannya Pak Haji. Dia tolak kalau memang. Makanannya lain. Senang. Bukan ada ubi. Hobinya sagu apa kan? Iya. Sagu. Dulu penitiannya Pak Kunceran Ningrat itu udah roba itu dia tunjuk itu karena heran orang di sana tidak makan nasi, makan sagu. Sagu ubi. Mari Mas. Kalau dia nggak makan kita aja makan dulu gitu. Dia aja malah dia lapar jadi ke warung pas Mas Nyok. Iya. Makanya saya bilang ambil itu kalau harus bisa. Makanan kalau kita bawa di rumah kita makan. Namanya makanan bergizi.
Kaju aja. Dokter kaju. Ya, itu di nasi apa di piring sendiri? Jangan dari anak tua. Pokoknya yang mau gumpal, pasti saya yang tidak mau gumpal. Itu di piring putih, piring hijau. Oh, tidak bisa. Kira yang kira yang pergi. Iskeneng. Ini kamu besar kita Inggris.
Tahu. Ini kan Nggak mampu kan. kan masih bisa. Kalau kecuali kalau sudah di-switch duit. Mari Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Mahmud. Pak Mahmud. Anterin Pak. Ini Pak. Ini Pak. Makasih. Oh ya. Mari Pak, silakan. Sepan. Baru kasih Pak. Itu kucing. Masa di sini. Masih ada di sini. Sini. Kasih. Pak Haji, ada Masih sini Pak ada Haji. sini. Bukan. Kita Bukan. Beliau tulang. Kira Pak Haji tolong kemarin sudah tulang, kalau masih ada isinya. Rugi. Suka nih belimbing ini. Iya, bimbingnya itu yang Jadi Pak Salan yang paling sering, paling rajin Pak Salan ya. Iya. harus temani Pak Haji Pak. Ada yang komen saya kemarin di masjid habis terawih. Masalahnya setiap sekali saya bilang temani Pak Nasi, saya harus balik ke temani Iya. orang tua saya di sana. Pak Rudi Pak, Pak Rudi. Dia bilang Bapak tidak pernah muncul ke sana. Besok dia muncul.
Di mana biasa pesanan? Duku apa? Waduh. Iya. Tadi malam ada safari Ramadan tadi malam. Waduh, lama. Lama Pak komen tadi malam. Dari mana? Pemda atau Ada di provinsi Pak. Apa keserah. Terserah. Ada memang safarinya Iya. tingkat provinsi. Kota juga ada. biasanya dia bawa maan saja ada atau apa? Di RRI Nanti bawa harga lagi. Apa dia bawa? Raja Tahu Yahya apa dan itu Pak dalam Ahmad proses? masuk. Serahkan secara simbolis tadi malam. Pak Hilal Lianan, Terima. oleh yang komen. Sambutan gubernur disampaikan oleh sekretarisnya, baru penceramai dokter dan Siapa penceramanya dari safarinya? lupa saya namanya Pak Dokter itu dari mana. Ceramai. Di UA. Di Uko katanya. Saya baru itu beli itu muncul dari jarang dia. Alhamdulillah. Mana Pak Ruli Pak? Dia langsung di sini. Kemarin sakit Ruli. Terus kemarin ke Pantai Timur, Pantai Barat. Terus pulangnya sakit. Cepat. Jadi kalau bawa ke sini dan panas. Iya, Oh. tiap hari. Ini udah Pak Ji, ikannya untuk ini katanya. Sepnya meong-meong. Ada berapa? Meongnya. Hasilnya terserah. Mahmud, belum jenis itu kepala lo. Ah, Kepala lo. siap. Hari apa itu Pak? Selasa. Selasa tanggal 3. Berapa mesin siap? Ya, Berapa mesin siap? diatur orang. Orang Yang kuning. Oh, Arif,
mangga. Sering. Jadi rasa ada lapang dari Kedelapan. Sembilan. Sembilan. Yang hari Rabu yang itu. hari Rabu Pak aja. Iya. Kita duluan. Hari Pak ini. Ini mau. Bangun dulu anak buah tuh. Tanya, yang berdua kasih di rumah beliau. Sama ini anak buah di rumah dulu. Iya. Pak Imam kasih. Yang berdua di rumah kasih di anak. Tadi ibu itu tidak ada. Oh, mana beli? Oh, beli bulu. Mantap itu. Obat ginjal juga dibeliin begini. Obat ginjal juga. Beli mulu. Ini di rumah sampai jatuh-jatuh. Tapi beli bulu. Iman kita meningkatkan takwa kita kepada Allah sehingga dengan mudah hati kita terarah atau diarahkan oleh Allah ke masjid ini untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya menyampaikan salah satu ayat yang merupakan permintaan Allah bagi kita terdapat dalam surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai 3 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itu termasuk orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas sholihin. Dan infakkanlah hartamu yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu, dan ia berkata, Tuhan, seandainya engkau berkenan untuk menunda kematianku sedikit waktu lagi, sehingga aku bersedekah, sehingga aku termasuk orang-orang yang soleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda-nunda kematian seseorang apabila ajalnya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimahullah, ini peringatan buat kita semua. Peringatan Allah buat kita semua. Dan dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Kenapa? Karena dia dimulai ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.
anak-anak kita, melalaikan kita dari mengatakan karena sibuk mengurus harta, entah dia pedagang, entah dia pengusaha, entah apa saja, mengurus harta, memperbanyak harta, ya, menumpuk harta, akhirnya lupa Allah, lupa kubur, lupa akhirat, lupa dia nanti bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena sibuknya mengurus harta. Nah, kita lihat saja orang-orang yang sibuk dengan mengurus. Jadi dilarang punya harta banyak, tidak dilarang. Cuma yang dilarang itu jangan kalau mengumpul harta, lupa Allah itu dilarang. Tapi kalau kita banyak harta ya luar biasa bagus. Kalau kita tidak harta, bagaimana membangun masjid? Bagaimana membangun panti asuhan? Bagaimana membangun pesantren? Bagaimana keluarga kita kalau kita miskin? Jadi kaya itu bagus itu. Yang pokok terprogram itu harta. Jangan sampai kalau hartanya banyak, dia selalu di masjid, banyak zikir, wah itu luar biasa. Ya. Itu yang dilarang. Sibuk dengan harta. Kemudian anak juga. Ini anak ini juga kalau kita tidak bina sejak kecil, ya sembahyang, narkoba, akhirnya kita juga sibuk dipanggil polisi. Ya Pak, anak-anaknya jadi begal. Ya, sekarang ini kita lihat di YouTube, bagaimana orang yang tidak ada salahnya dia tangkap dengan cara kekerasan, dia atau entah itu dia bunuh, dia rampas, dia ambil motor orang, dia rampas semua HP-nya ke segala macam. Akhirnya bapaknya sibuk kepada polisi. Akhirnya sibuk kita akhirnya lupa, ya lupa Allah. Apalagi orang tua tidak sembahyang memang, tidak bina anaknya, akhirnya begitu jadi orang begitu. Nah, kita insya Allah di dalam masjid ini tiada. Jadi kita disuruh oleh Allah banyak zikir, banyak ingat Allah, ya, tidak boleh lupa kepada Allah. Karena kata Nabi, perumpamaan orang selalu berzikir dan tidak berzikir, itu dikategorikan, digolongkan seperti orang yang hidup. Dan orang selalu berzikir itu kata Nabi, itu dianggap hidup ya, artinya hidup, ya, hidupnya, artinya hidup. Dan orang yang tidak pernah berzikir dianggap mati, hatinya mati. Coba kita kalau kurang zikir, atau kalau kita banyak zikir, tenang hati, tentram jiwa. Ini sholat ini termasuk zikir. Karena apa yang kita baca di sholat ini zikir semua. Zikir dan doa. Baca Quran itu zikir juga itu. Selalu mengingat Allah. Jadi zikir itu namanya mengingat Allah dengan menyebut nama-nama. Itu namanya zikir. Nah, kita ini apalagi di bulan puasa sudah ada yang berapa juz ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan. Dan dengan zikir itu kata Nabi, menenangkan hati, menenangkan jiwa. Kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi terjaga. Kalau kita sholat, baca Quran, banyak zikir, subhanallah sedikit, subhanallah, astagfirullah, masya Allah, insya Allah, selalu di mulut kita ini tentram jiwa. Ada seorang sahabat bertanya sama Nabi, berbicara Nabi, ya Rasul, ini syariat Islam ini sudah banyak yang saya kerjakan. Coba berikan beri pesan saya, sesuatu yang bisa terus saya kerjakan. Terus saya kerjakan. Beri pesan saya, satu saja. Karena syariat Islam yang lain sudah banyak saya kerjakan. Coba satu, beri pesan saya, sesuatu yang bisa saya kerjakan terus. Apa dia bilang? Hendaklah bibirmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Hendaklah kedua bibirmu, lidahmu, lisanmu selalu basah
dengan selalu berzikir kepada Allah. Kita ini satu subhanallah 33 kali waktu sholat ini. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Kata Allah, siapa yang menghitung subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 3, semuanya 99. Kemudian dicukupkan 100 kali dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosanya itu sebanyak bumi laut. Luar biasa. Hanya dengan zikir dihapuskan dosa. Tapi dosa-dosa kecil, kalau dosa besar tidak bisa dihapus dengan zikir, kecuali dia dihapus dengan tobat kepada Allah. Nah, jadi jelas sekali ini ayat tadi, jelas sekali. Kemudian lanjut terakhir sedikit lagi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah hartamu. Infakkanlah hartamu. Wa anfiqu mimma, hartamu yang kami berikan kepadamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli, infakkanlah hartamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, Tuhan, seandainya Engkau berkenan untuk menunda kematianku sedikit waktu lagi, saya akan bersedekah, sehingga saya termasuk orang soleh. Itu mungkin sudah nanti di sakarat, diperlihatkan dia punya siksa-siksa nanti. Sakarat dia diperlihatkan oleh Allah apa dihadapi nanti, siksa. Apa dia bilang? Tuhan, seandainya Engkau berkenan untuk menunda kematianku sedikit waktu lagi, la asodaku, sungguh aku akan bersedekah, sehingga aku termasuk orang yang bersoleh. Nanti mati baru pada suatu zaman sekarang sebelum kita meninggal, kita banyak bersedekah. Selalu saya itu makan sahur itu luar biasa itu. Ini Bapak Nasir Abbas, Allah Akbar, dan Pak Munir ini sponsor ini. Bagaimana? Ya, sponsor apa ini, buka bersama ini, ya. Apa namanya, sahur, ditambah lagi dengan buka, alhamdulillah. Kita ini datang mencicipi, makan. Ya, karena kata Nabi, ini untuk orang puasa. Siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Berarti sudah dua pahala kita. Saya sendiri yang memberi, kemudian saya sendiri yang berpuasa, kemudian saya lagi memberi buka puasa. Dinilai mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Nah, luar biasa. Nah, kita jangan takut dengan infak sedekah. Ya, paling tidak ya datang ke masjid ini kasih masuk 5.000, kasih masuk 10.000, dan sholat. Yang pokok tiap masuk masjid 5.000. Makanya kalau ada uang 100.000, kasih kecil dulu. Kalau 100.000 dia ambil. Nah dia ini uang 100.000. Dari kasih kecil memang, Pak, dikasih kecil di Pertamina. Saya biasa 200.000, 300.000, kecil dulu uang pun 5.000, 10.000. Nah, sehingga setiap masuk masjid 5.000, besok 5.000. Karena kata Nabi, amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang terus menerus dikerjakan walaupun kecil. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus menerus walaupun itu kecil. Insya Allah walaupun kecil tapi terus. Daripada 1 juta tapi 2 bulan tidak pernah dia kasih masuk. Bagaimana? 1 juta, 2 juta, tapi 1 tahun tidak pernah. Jadi lebih baik kecil-kecil saja. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah, amal terus-menerus walaupun kecil. Ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.